Episode 38 Huo Yuhao, Insinyur Jiwa kelas 1.5. BB sedikit mengangguk. Adik laki-laki kami sudah lama tidak masuk akademi, tapi dia jelas jauh lebih tenang dan pekerja keras dibandingkan teman-temannya. Kepribadiannya hangat namun keras kepala, sedangkan cincin jiwa pertamanya baru berumur 10 tahun. Namun, jika dia dapat berkembang sepenuhnya di Departemen Alat Jiwa, dia pasti akan memainkan peran penting dalam kebangkitan Sekte Tang kita. Tang Ya menyela, Sekte Tang sudah jatuh ke titik ini di generasi kita. Jika tidak berkembang lebih jauh, mungkin akan benar-benar berakhir. Jika itu terjadi, bagaimana kita menghadapi nenek moyang kita? Wang Dong, karena Yuhao pergi ke Departemen Alat Jiwa malam ini, kamu harus mengikutiku dan mulai mempelajari teknik rahasia Sekte Tang kita. Begitu saya mengajarinya prinsip-prinsip utama dan teknik budidaya senjata tersembunyi kita besok, studinya akan meningkat pesat. Wang Dong memandang ke arah Tang Ya dan BB dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, aku bukan lebah kecil yang pekerja keras seperti Huo Yuhao. Saya dipaksa bekerja keras. Ketika dia menyadari bahwa dia akan diseret untuk berkultivasi semalaman bersama Huo Yuhao, tanpa tidur, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Keesokan harinya, para guru Departemen Jiwa Bela Diri diberitahu bahwa siswa tahun pertama Dai Huabin, Zulu, Huang Cutian, dan Wu Feng akan dipindahkan ke kelas 2 untuk melanjutkan studi mereka. Mereka pasti telah mengajukan beberapa permohonan. Namun, Akademi Shrek tetaplah Akademi Shrek. Terlepas dari identitas Anda, semua orang akan diperlakukan sama selama belajar di sini. Akademi pertama-tama akan menghormati keputusan para gurunya, belum lagi bagaimana guru Wang Yan menjelaskan situasinya. Beberapa siswa telah dikeluarkan dari kelas 1, tetapi mereka masih tetap berada di akademi. Terlebih lagi, para murid inti ini sombong karena bakat mereka yang luar biasa, jadi mengalami kemunduran seperti ini bukanlah hal yang buruk. Setelah kejadian ini, suasana di dalam kelas 1 berubah menjadi agak gelisah. Meskipun mereka tidak gemetar saat melihat Zhou Yi, tidak ada yang berani untuk tidak menaati apa yang dia katakan. Ketika dia melihat ini, Wang Yan tidak punya pilihan selain menghormatinya. Setelah keributan seperti itu, suasana belajar di kelas 1 langsung berubah menjadi yang terbaik yang pernah dia lihat di antara semua kelas yang dia ajar. Kehidupan sebagian besar siswa di akademi menjadi lebih tenang setelah ini, tapi ini hanya berlaku untuk sebagian besar siswa. Bagi lebah kecil yang rajin seperti Huo Yuhao, hidupnya dipenuhi semangat setiap hari. Tentu saja, hanya dia sendiri yang merasakannya penuh semangat. Menurut pendapat Wang Dong, dia sebenarnya adalah seorang pria yang terbuat dari besi. Begitu dia bangun di pagi hari untuk melatih mata iblis ungunya, itu akan menandai awal dari hari yang intens namun memuaskan. Bagi Huo Yuhao, kelasnya di Departemen Jiwa Bela Diri pada siang hari sebenarnya adalah hal termudah yang dia lakukan pada siang hari, karena dia hanya perlu menggunakan otaknya. Di bawah bimbingan gurunya, ia mempelajari taktik, teknik budidaya, teknik kombinasi, dan segala macam hal lain yang digunakan oleh para master jiwa. Ia bahkan tidak menyia-nyiakan waktu luang yang dimilikinya pada sore hari. Begitu dia selesai makan siang, dia menyeret Wang Dong untuk berkultivasi bersamanya selama jangka waktu tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan energi yang dimilikinya pada sore hari, tetapi juga meningkatkan budidayanya. Hal ini menyebabkan Wang Dong merasa bahwa meneliti kekuatan Hao Dong bersama Huo Yuhao benar-benar sebuah kesalahan. Dia bahkan tidak perlu mengingat untuk berkultivasi, karena jika tiba waktunya, Huo Yuhao akan menyeretnya untuk mulai berkultivasi. Karena itu, Wang Dong yang biasanya malas terpaksa mulai bekerja dengan rajin juga, yang pada gilirannya menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat dengan kecepatan yang relatif cepat. Begitu sekolah berakhir, Huo Yuhao akan bergegas ke Departemen Alat Jiwa untuk mempelajari alat jiwa bersama Fan Yu. 4 jam yang dia habiskan di sana setiap malam, baginya, merupakan periode paling melelahkan dalam sehari. Cara Fan Yu mengajar sangat ketat, dan standar yang ia pegang untuk murid terakhirnya sangat tinggi sehingga tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Ketika Heke itu melewati tahap pertama yang dialami Huo Yuhao, dia mengalami kesulitan yang tak terhitung. Namun, Fan Yu terkejut dengan kenyataan bahwa Huo Yuhao tampak seperti bola karet yang elastis, tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya, dia akan selalu bangkit kembali. Dia tidak hanya menyelesaikan tugas yang ditugaskan Fan Yu kepadanya dengan sangat baik, dia bahkan sangat teliti hingga tidak ada kekurangan sama sekali dalam pekerjaannya.
Kadang-kadang, Fan Yu bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao lah yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, Huo Yuhao tetap berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dengan teliti tanpa ada keluhan. Bahkan ketika dia kelelahan sampai-sampai dia tidak bisa kembali ke kamarnya, dia tidak menggerutu sama sekali. Ada kalanya Fan Yu harus mengirimnya kembali secara pribadi, tetapi bahkan ketika itu terjadi, dia tidak mau tidur. Sebaliknya, dia akan meminta Wang Dong membantunya mengambil posisi bersila untuk berkultivasi. Dari teknik rahasia Sekte Tang yang berhubungan dengan senjata tersembunyi, yang pertama digunakan Huo Yuhao adalah teknik menempa, teknik palu pemisah angin caotik. Teknik ini meminjam kekuatan yang dihasilkan oleh tubuh bagian bawah untuk menggerakkan palu yang dipegangnya dengan tubuh bagian atas, menyebabkan setiap serangan dengan palu terus meningkat kekuatannya. Tak hanya menghemat energi, bahkan berhasil meningkatkan kualitas penempaannya. Itu adalah teknik rahasia yang tidak pernah diwariskan oleh Sekte Tang. Huo Yuhao sepenuhnya mengandalkan intuisinya sendiri untuk mempelajari dan memanfaatkan teknik palu pemecah angin caotik. Meskipun tangan giok misteriusnya terus-menerus aktif, telapak tangannya mulai melepuh, dan lapisan daging terkelupas dari telapak tangannya hingga membentuk kapalan. Kapalan tersebut kemudian dikikis sehingga membentuk kapalan baru. Namun, dia tidak bermalas-malasan selama 1 hari pun, dia juga tidak menggerutu. Sebaliknya, dia menikmatinya, dengan tekun bekerja keras, seperti seorang Iron Man sejati. Setelah 3 bulan, Huo Yuhao mampu menyatukan 18 serangan palu berturut-turut menggunakan teknik palu pemecah angin caotik, dan setelah 5 bulan, telah meningkat menjadi 36 serangan berturut-turut. Ranah tertinggi yang bisa dicapai seseorang dengan teknik palu pemecah angin caotik hanyalah 81 serangan berturut-turut, namun saat dia bisa merangkai 36 serangan bersama-sama, dia sudah melewati tahap pertama pembuatan alat jiwa. Dalam kata-kata Fan Yu sendiri, murid tersebut telah melampaui sang master. Heike itu membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk melewati tahap ini, namun Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Memang benar, teknik palu pemecah angin caotik dari Sekte Tang telah berperan penting dalam hal ini, namun kegigihan Huo Yuhao yang tak kenal takut adalah alasan utamanya. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berakhir, dan musim dingin telah tiba. Dan setelah itu, musim dingin berakhir, dan musim semi pun tiba. Pada titik ini, 8 bulan telah berlalu sejak awal studi Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao serta Dai Huabin dan Zulu, telah mencapai akhir tahun pertama mereka di Akademi Shrek. Setelah itu, mereka mendapat waktu liburan. Setiap tahun, Akademi Shrek mendapat liburan selama sebulan. Bulan ini tentu saja tidak dimaksudkan bagi siswa untuk bersantai dan berkeliling selama itu. Sebaliknya, ini dimaksudkan agar mereka dapat sepenuhnya mencerna hal-hal yang telah mereka pelajari selama 11 bulan terakhir, dan agar mereka dapat terus berkultivasi. Setelah masa istirahat 1 bulan ini, mereka harus menjalani tes kemajuan. Siswa yang tidak lulus ujian kemajuan akan langsung dikeluarkan. Oleh karena itu, masa liburan cenderung menjadi waktu yang paling melelahkan dan tersibuk bagi sebagian besar mahasiswa. Siapa yang berani benar-benar bersantai dan beristirahat di saat seperti ini? Tanda pisah tanda hubung. Di dalam laboratorium area pengujian alat jiwa tanda pagar 12. Fan Yu dan Heike itu berdiri di samping Huo Yuhao, yang saat ini sedang mengerjakan meja logam besar, mengamatinya dengan sangat pelan. Fan Yu menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tapi dia memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Huo Yuhao dengan sangat penuh perhatian. Di sisi lain, Heike itu mengepalkan tangannya erat-erat, jelas agak gugup. Huo Yuhao saat ini sedang duduk di depan meja logam, dan memegang sepotong logam heksagonal kira-kira seukuran kenari di tangan kirinya. Tangan kanannya menggenggam pisau tipis dan ramping, yang dia gunakan untuk mengukir tulisan dengan hati-hati pada sepotong logam. Gerakannya sangat lambat, tapi tangannya sama stabilnya. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan pisaunya dilakukan dengan sangat jelas. Potongan logam itu berwarna emas kebiruan, dan mengeluarkan aura yang agak aneh. Saat Huo Yuhao terus mengukir dengan pisaunya, pola rumit mulai muncul secara bertahap di atasnya. Pupil Huo Yuhao bersinar dengan kilau emas pucat, dan meskipun dia telah fokus untuk jangka waktu yang lama, dia tidak berkedip 1 kali pun. Waktu berlalu detik demi detik, namun tubuhnya tetap tak bergerak, seperti patung. Hanya jari-jarinya, yang mengendalikan pedang pahat kecil itu,
yang perlahan bergerak mengikuti bimbingan kekuatan jiwanya. Temponya tidak goyah sedikit pun. Cahaya gembira secara bertahap mulai muncul di mata Hekaitu, dan cahaya aneh muncul di mata Fan Yu. Bahkan tangannya yang terkepal mau tidak mau perlahan-lahan berubah menjadi kepalan tangan. Akhirnya, Huo Yuhao perlahan mengukir satu potongan terakhir, menyelesaikan ukiran kecil pada potongan logam. Setelah itu, dia akhirnya berhenti. Cahaya keemasan di matanya perlahan memudar, dan bekas kelelahan muncul di wajahnya. Namun, senyuman cemerlang sudah muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fan Yu dan Hekaitu. Guru, kakak, saya telah berhasil. Mulai sekarang, saya harus menjadi insinyur jiwa kelas 1,5, kan? Hekaitu memandang ke arahnya dengan tatapan kosong di matanya. Yu Hao, kamu benar-benar berhasil. Huo Yu Hao dengan hati-hati mengangkat potongan logam itu dengan tangan kanannya, dan jejak lembut kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Segera, potongan logam itu bersinar dengan cahaya biru jernih, menyebabkan lingkaran cahaya lembut yang awalnya berubah menjadi pilar setinggi 1 kaki yang menjulang ke udara. Lingkaran cahaya biru itu lurus namun kokoh, dan tidak ada tanda-tanda berkedip. Di sisi lain, potongan logam itu sendiri bersinar dengan cahaya biru yang tajam. Bagus. Fan Yu akhirnya berkata. Dari kegembiraan di wajahnya, terlihat bahwa emosinya telah terangsang. Yu Hao, anak yang baik. Anda bukan hanya seorang insinyur jiwa kelas 1,5. Kultivasi Anda belum mencapai tingkat yang disyaratkan, tetapi selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda telah menjadi insinyur jiwa kelas 2 sepenuhnya. Anda memiliki bakat luar biasa yang bahkan orang biasa tidak dapat harapkan, dan Anda juga bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Tidak ada kebetulan dalam kesuksesan Anda. Ini adalah upahmu atas 8 bulan kerja keras yang telah kamu alami. Hekaitu bersorak, lalu menerkam ke arah Huo Yu Hao. Setelah meraihnya, dia melemparkannya ke udara. Wajah Huo Yu Hao dipenuhi dengan kebahagiaan, tapi dia mengerucutkan bibirnya erat-erat. Benar, potongan logam kecil yang baru saja dia ukir adalah inti dari alat jiwa kelas 2. Dia telah menyelesaikan dasar-dasar penempaan setelah 5 bulan kerja keras, kemudian mengambil 1 bulan lagi untuk mempelajari pencetakan, penempaan, dan pemolesan, serta prosedur-prosedur lain yang diperlukan. Setelah itu, dia akhirnya mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Ini juga merupakan langkah terpenting dalam menciptakan alat jiwa. Jika kecepatan belajar Huo Yu Hao sebelumnya bisa dikatakan cepat, alasan utama di balik itu adalah karena kerja keras dan ketekunannya. Namun, dia mulai mengungkapkan kejeniusannya yang sebenarnya dalam menciptakan alat jiwa setelah dia mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Huo Yu Hao jauh lebih tenang daripada rekan-rekannya, dan juga memiliki keunggulan bawaan dibandingkan yang lain, mata rohnya. Dengan mengandalkan mata setan ungu di samping mata rohnya, ketajaman penglihatannya beberapa kali lebih besar daripada ketajaman penglihatan orang biasa. Lebih sering daripada tidak, siswa akan gagal saat mengukir susunan formasi karena kesalahan kecil yang mereka buat. Namun, situasi seperti ini hampir tidak pernah terjadi pada Huo Yu Hao. Deteksi spiritualnya dapat menciptakan bentuk inti logam 3 dimensi yang jelas dalam pikirannya. Oleh karena itu, pada dasarnya dia tidak akan pernah melakukan kesalahan, tidak peduli seberapa dalam dia harus memotong, atau berapa banyak pemotongan yang harus dia lakukan. Hal ini, dikombinasikan dengan keseriusan Huo Yu Hao, membuatnya hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan pengukiran susunan formasi pertamanya sejak ia mulai menghafalnya dari teori dan mempraktikkannya. Dengan kata lain, Huo Yu Hao membutuhkan waktu 7 bulan untuk secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 1. Pada saat itu, Fan Yu telah memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak jelas apa rekor di Kekaisaran Matahari Bulan, Huo Yu Hao jelas merupakan orang tercepat yang menjadi insinyur jiwa kelas 1 di seluruh jiwa surgawi, Douling, dan kerajaan bintang Luo. Hekaitu yang menghabiskan waktu 1 tahun 4 bulan untuk melakukan hal ini sudah dianggap menakjubkan oleh Fan Yu, namun Huo Yu Hao hanya membutuhkan setengahnya. Huo Yu Hao sangat berkonsentrasi pada studi dan praktiknya. Menurut pendapat Fan Yu, dia sepertinya tidak tahu arti, kering dan kusam, sama sekali. Bahkan jika itu adalah susunan formasi kelas 1 yang sama persis, dia akan mengukir beberapa ratus di antaranya pada sepotong logam biasa dengan penuh semangat. Setelah 1 bulan berikutnya, Huo Yu Hao berusaha mengukir susunan formasi kelas 2 ke inti yang sebenarnya.
Dan dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Meskipun Fan Yu sudah memperkirakannya sampai batas tertentu, dia tidak bisa menahan tangisnya saat melihat muridnya benar-benar berhasil di hadapannya. Guru yang kuat sulit ditemukan, tetapi siswa yang berbakat juga sama sulitnya, bahkan lebih sulit ditemukan. Belum lagi murid berbakat yang juga bersedia memberikan 200%. Fan Yu adalah guru yang sangat keras, tetapi bahkan dia tidak bisa menemukan satu pun kesalahan pada Huo Yu Hao. Perlu diketahui bahwa susunan formasi kelas 2 setidaknya 3 kali lebih rumit daripada susunan formasi kelas 1. Selain itu, persyaratan penggunaan kekuatan jiwa sangat tinggi. Kesuksesan Huo Yu Hao sama sekali tidak mengandung unsur keberuntungan, dia benar-benar mengendalikan segalanya dengan sempurna. Setelah Fan Yu melambai ke arah Heka itu, dia akhirnya melepaskan Huo Yu Hao. Fan Yu merasa bangga saat melihat murid-muridnya merasa senang. Huo Yu Hao baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-12, dan sekarang tingginya setengah kepala dibandingkan saat dia masuk akademi. Makanan peringkat teratas yang dia terima dari Departemen Jiwa Bela Diri telah memberinya nutrisi lebih dari cukup. Dikombinasikan dengan pelatihan menempa selama 5 bulan dan tingkat aktivitas yang sangat besar, tubuh Huo Yu Hao menjadi lebih kuat. Meskipun ototnya tidak sebesar otot Heka itu, dia masih terlihat relatif kokoh. Garis-garis yang ditarik oleh otot-ototnya terlihat jelas, tetapi penuh dengan kelenturan. Jika dia melepas pakaiannya, dia akan terlihat seperti macan tutul kecil yang siap menerkam. Tatapannya juga menjadi lebih tenang dan tegas, sementara punggungnya lurus secara alami saat dia berdiri di sana. Fan Yu memberi isyarat kepada kedua muridnya. Kalian bisa duduk. Yu Hao, berikan aku inti lengkapmu. Ini adalah alat jiwa kelas 2 pertama yang Anda buat, jadi saya akan membantu Anda membuat cangkang luar dan dalamnya sebagai hadiah kelulusan untuk Anda. Terima kasih guru. Huo Yu Hao tidak menolak saat dia menjawab sambil tersenyum, lalu menyerahkan intinya kepada Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, liburan akan segera dimulai. Apa yang kalian berdua pikirkan? Heka itu tersenyum konyol. Guru, saya seorang yatim piatu. Jadi saya akan tinggal di akademi dan melanjutkan pelatihan. Adik laki-lakiku berkembang terlalu cepat, saya sudah merasa terancam olehnya. Saya ingin menjadi insinyur jiwa kelas 4 tahun depan. Menurutku dia tidak akan butuh waktu lama untuk menyusulku. Fan Yu tersenyum. Kamu tidak harus terlalu rendah hati. Perjalanan seorang insinyur jiwa menjadi semakin sulit seiring Anda bergerak maju. Adik laki-lakimu benar-benar memiliki tingkat bakat yang luar biasa dalam aspek pengukiran susunan formasi, tetapi budidayanya masih kurang. Jika dia ingin mengukir susunan formasi dengan peringkat lebih tinggi, dia harus meningkatkan peringkat budidayanya terlebih dahulu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan sebuah ukiran. Yu Hao, ini juga sesuatu yang harus kamu lakukan. Anda perlu bekerja keras untuk meningkatkan budidaya Anda. Jika saya tidak salah, kekuatan jiwa Anda seharusnya sudah mencapai peringkat 20. Saya akan membawa Anda ke hutan Great Stardoll, karena Anda memerlukan cincin jiwa yang cocok untuk meningkat lebih jauh lagi. Benar, budidaya Huo Yu Hao sudah mencapai peringkat 20. Terlebih lagi, dia telah mencapainya 2 bulan lalu. Selama 8 bulan terakhir ini, dia berkultivasi tanpa henti. Dengan bantuan Haodong Power, tingkat peningkatan kekuatan jiwanya tidak kurang dari tingkat peningkatannya dalam penciptaan alat jiwa. Ketika dia mencapai peringkat 20, masih ada waktu tersisa hingga liburan. Karena itu, Wang Yan menyarankan agar dia tidak terburu-buru mendapatkan cincin jiwa. Sebaliknya, dia meminta Huo Yu Hao untuk terus berkultivasi dengan rajin. Menurut seorang Grandmaster dari generasi pertama Akademi Shrek, budidaya seorang master jiwa tidak akan berhenti begitu saja karena ketidakmampuan mereka mendapatkan cincin jiwa. Sebaliknya, kemacetan secara alami akan membatasinya agar tidak meledak ke atas. Dengan kata lain, meskipun Huo Yu Hao tidak akan naik peringkatnya setelah mencapai peringkat 20, budidaya latennya masih akan terus meningkat. Namun begitu dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, cincin itu akan segera meledak ke atas. Karena itu, Huo Yu Hao terus berkultivasi. Kecepatan kultivasi Wang Dong juga sangat cepat. Berkultivasi dengan kekuatan Haodong bersama Huo Yu Hao telah menyebabkan kecepatan kultivasinya menjadi 2 kali lipat. Dalam 8 bulan terakhir, kekuatan jiwanya telah meningkat 3 peringkat, dia sudah mencapai peringkat 28.
Menurut perhitungan Wang Dong, dia akan mampu menembus peringkat 3 cincin paling lambat pada musim panas. Kecepatan kultivasi ini sudah cukup cepat sehingga membuat banyak orang takjub. Huo Yuhao diperlakukan sebagai murid inti Departemen Jiwa Bela Diri secara alami tidak terbatas pada makanan saja. Guru-guru dari halaman dalam akan datang setiap minggu untuk memberi mereka beberapa petunjuk juga. Meskipun orang seperti dia, sebagai seseorang yang hanya bisa menikmati perlakuan sebagai murid inti, hanyalah karakter sampingan, jumlah hal yang telah dia pelajari tentu tidak kalah dengan yang lain. Guru, tidak perlu. Saya adalah salah satu juara dalam penilaian mahasiswa baru, dan salah satu hadiah yang saya terima adalah seorang guru yang membantu saya mendapatkan cincin jiwa paling optimal yang dapat saya tahan. Kamu masih sibuk dengan penelitianmu, jadi tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Fan Yu terkekeh. Benar, saya lupa tentang itu. Anda dapat langsung mencari Direktur Du, dia mengurus hal-hal ini. Kapan kamu berencana pergi? Huo Yuhao menjawab, lusa. Saya akan berangkat besok pagi. Tolong jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk kembali lebih awal. Aku akan kembali segera setelah aku mendapatkan cincin jiwaku. Fan Yu mengangguk. Yuhao, jika kamu hanya mencoba meningkatkan jiwa bela dirimu, aku sarankan kamu mendapatkan keterampilan tipe serangan. Namun, saya menyarankan agar Anda rajin melatih deteksi spiritual Anda jika Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda sebagai insinyur jiwa. Namun, saya tidak bisa memberi Anda secara spesifik mengenai cincin jiwa apa yang harus Anda dapatkan. Selain itu, cincin jiwa yang Anda peroleh juga bergantung pada takdir. Jadi, terserah padamu untuk menciptakan alat jiwamu. Ya, saya akan mencatatnya, Guru. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada Fan Yu. Dia tidak punya rencana untuk meminta Departemen Jiwa Bela Diri membantunya mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata rohnya. Dia ingin melakukannya sendiri, karena dia memiliki Sky Dream Ichewom. Begitu dia berpikir tentang bagaimana dia akhirnya akan menjadi seorang Soul Grandmaster, dan bagaimana dia secara resmi membangunkan jiwa bela diri keduanya dengan bantuan Sky Dream Ichewom, mau tak mau dia berubah menjadi kuat di dalam hatinya. Fan Yu melanjutkan, kami akan memulai liburan, jadi kamu tidak perlu terus bekerja lagi hari ini. Ayo, kembali ke asramamu dan berkemas. Istirahat sebentar juga. Heika itu hanya bisa melebarkan matanya. Ini pertama kalinya dia mendengar gurunya mengucapkan kata, istirahat. Pada saat dia meninggalkan area pengujian Departemen Alat Jiwa, langit sudah gelap. Sejujurnya, cuaca hari ini tidak terlalu bagus. Gerimis ringan berangsur-angsur turun, dan suara rintik-rintik hujan membuat malam musim semi sedikit dingin. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak merasa hujannya deras. Sebaliknya, dia merasa agak riang, seolah-olah hal itu menghilangkan rasa lelahnya. Saat dia hendak melangkah keluar ke tengah hujan dan merasakan perasaan menyegarkan ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kiri. Payung telah dibuka, dan di bawahnya ada seseorang yang mengenakan seragam kelas 1. Rambut pendeknya yang berwarna biru kemerahan memancarkan kecantikan seorang peri di bawah malam hujan, sementara matanya yang biru kemerah-merahan yang sama besarnya dipenuhi dengan kecerdikan dan sedikit keheranan. Bahkan si manusia besi pun bermain-main. Dia berkata sambil tersenyum ke arah Huo Yuhao. Terkejut, Huo Yuhao memandang ke arahnya. Kenapa kamu datang? Sedang hujan. Kita akan berpisah lusa, jadi aku datang menjemputmu. Pemuda itu mengibaskan rambut pendeknya yang berwarna biru kemerahan, tatapan matanya agak aneh. Huo Yuhao terkekeh. Kamu tidak tega berpisah denganku. Hanya ada 1 bulan sebelum kita semua kembali bersama. Ayo pergi. Kami akan kembali ke kamar kami dulu. Dan saya tidak bercanda, Guru Fan Yu secara khusus mengizinkan kami pergi lebih awal. Orang yang datang menjemputnya adalah Wang Dong. Setelah 8 bulan, Wang Dong yang masih berkembang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Hanya saja, dia belum tumbuh sebanyak Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang sedikit lebih tinggi darinya. Kedua orang itu perlahan berjalan melintasi tanah basah saat mereka kembali ke asrama mereka. Biasanya, Huo Yuhao akan berjalan melewati kampus secepat mungkin. Namun hari ini, dia melambat. Dengan pemandangan yang sama hujannya, dia langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Karena itu, mereka berdua sengaja memperlambat langkah saat berjalan kembali ke asrama. Apakah Departemen Alat Jiwa setuju untuk membantumu mendapatkan cincin jiwa?
Huo Yuhao bertanya. Huo Yuhao mengangguk. Tentu saja, bagaimanapun juga, aku adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Mau tak mau dia merasa agak menyesal saat mengatakan ini. Untuk menjaga rahasia Skydream Icewom, dia tidak punya pilihan selain berbohong kepada kedua belah pihak. Wang Dong menjawab, saya akan pulang ke rumah juga. Aku juga berangkat lebih awal darimu. Jadi, Anda harus menjaga diri sendiri. Sayang sekali aku belum mencapai peringkat 30. Kalau tidak, aku akan ikut bersamamu untuk berburu beberapa makhluk jiwa. Itu pasti menyenangkan. Huo Yuhao terkekeh. Jangan terlalu kecewa. Sejak kita mendapatkan kekuatan Haodong, bukankah kecepatan kultivasi kita meningkat pesat? Tanyakan pada siswa lain, menurut Anda siapa lagi yang bisa meningkat sebanyak Anda setelah mencapai peringkat 20? Setelah kami kembali dan lulus ujian kemajuan, Anda akan dapat mencapai peringkat 30 paling lama 2 atau 3 bulan. Saya belum mendapatkan cincin jiwa kedua saya, tapi saya rasa saya berada di peringkat 22 atau lebih saat ini. Seiring berjalannya waktu, keuntungan yang kami peroleh dari Haodong Power kami akan menjadi semakin nyata. Mari kita coba mengejar Dai Huabin dalam kekuatan jiwa saat kita berada di kelas 4. Selama 8 bulan terakhir, Huo Yuhao telah mendedikasikan energinya sebanyak mungkin untuk berkultivasi. Dengan pangkatnya saat ini, dia bisa dengan tenang menghadapi Dai Huabin. Namun, ini tidak berarti kebenciannya telah hilang, sebaliknya, dia malah menguburnya lebih dalam lagi di dalam dirinya. Kebenciannya sudah mengakar kuat di dalam dirinya, jadi bagaimana dia bisa menghapusnya dengan mudah? Dia tidak jelas seberapa tinggi kekuatan jiwa Dai Huabin dibandingkan dengan miliknya, tapi dia memperkirakan dengan aman berada di sekitar peringkat 33 atau lebih. Meskipun tingkat peningkatan kultivasi seseorang menurun drastis setelah melewati ambang peringkat 30, naik 3 atau 4 peringkat dalam setahun tidak akan menjadi masalah besar dengan tingkat bakat Dai Huabin, ditambah kultivasi sebelumnya. Terlebih lagi, tampaknya dia telah berkultivasi dengan rajin setelah dia dikeluarkan dari kelas 1. Wang Dong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun, karena rasa percaya diri yang besar mulai terpancar dari tatapannya. Rute yang mereka ambil bisa saja ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit, tapi sengaja memakan waktu lebih lama. Saat mereka hendak mencapai kamar asrama mereka, Wang Dong tiba-tiba berkata, "Ayo kita duduk di sebelah Danau Dewa Laut sebentar. Tidak mudah menemukan Anda sedang bermain-main. Sudah lama juga aku tidak mencicipi ikan bakarmu." Huo Yuhao agak malu. Saya tidak mempersiapkan apapun. Jika aku tahu kamu menginginkannya, aku pasti akan memanggangnya untukmu. Wang Dong tersenyum jahat dan menyorongkan payung ke tangan Huo Yuhao sambil berkata, "Tunggu saja di sini." Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar asrama mereka secepat yang dia bisa. Beberapa saat kemudian, dia muncul kembali dan memberi isyarat dengan gelang biru cerah di tangan kirinya ke arah Danau Dewa Laut. "Ayo pergi." Mata Huo Yuhao membelalak. "Kamu sudah merencanakan ini sebelumnya." Wang Dong tidak menyangkalnya. "Awalnya aku berencana menunggumu selesai di malam hari dan menyeretmu keluar untuk bersenang-senang di tengah malam, tapi menurutku kamu tidak akan selesai lebih awal. Ini waktu yang tepat, kami akan pergi berlibur, dan sulit untuk memanjakan diri sedikit pun. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk tidur malam ini jika kamu tidak membuatku kenyang." Huo Yuhao terkekeh. "Baiklah, selama kamu punya cukup bahan, aku akan terus memberimu makan sampai kamu tidak bisa bergerak." Di bawah atap asrama, kakek tua yang biasanya selalu tidur tidak bisa menahan matanya untuk sedikit melebar. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menatap ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berlari ke kejauhan. Dia berpikir keras, "Dulu, berapa banyak gadis yang mengatakan itu padaku. Dan setiap kali mereka mengatakan itu, akulah yang akan memberi mereka makan sampai kenyang." Kedua orang ini sungguh menarik. Setelah dengan penuh semangat berlari menuju Danau Dewa Laut, Wang Dong mengangkat payungnya agar Huo Yuhao bisa menyalakan api. Hujannya tidak terlalu deras, sehingga payung mampu menutupi seluruh area yang mereka pilih. Setelah bekerja sesaat, api telah dinyalakan. Bau khas arang mulai perlahan naik ke udara, namun tidak hilang karena cuaca hujan. Kabut mulai muncul di atas Danau Dewa Laut, dan perlahan menyelimuti Pulau Dewa Laut di kejauhan. Danau berkabut pada gilirannya memberikan perasaan sejuk namun lembab, sementara api unggun memberi gelombang kehangatan pada Huo Yuhao dan Wang Dong. Mereka berdua saling memandang pada saat yang hampir bersamaan,
pipi mereka memerah karena pantulan api unggun. Saat mereka tersenyum satu sama lain, perasaan hangat sepertinya memenuhi hati mereka. Setelah menyiapkan kompor dan meletakkan ikan mentah di atasnya, Huo Yuhao mulai memanggangnya dengan penuh perhatian. Konsentrasi di wajahnya tidak kurang dari saat dia mengukir susunan formasi ke inti alat jiwa. Wang Dong berdiri di sampingnya, mengangkat payung. Namun, alih-alih melihat ikan yang sedang dipanggang, dia malah melihat wajah serius Huo Yuhao. Udara sejuk, tungku panas, dan ikan tenggiri emas, yang mulai mengeluarkan bau harum, membuat sketsa gambar bergerak saat digabungkan. Saat Wang Dong menatap Huo Yuhao, dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Dia juga sangat menikmati membayangkan Huo Yuhao memanggang ikan untuknya, dan dia sendiri. Akhirnya, Huo Yuhao selesai memanggang potongan ikan pertama. Huo Yuhao segera menyerahkannya kepada Wang Dong dan berkata, "Makanlah selagi panas." Ya, Wang Dong mengambil ikan dari Huo Yuhao, dan memakan ikan itu dengan hati-hati. Aroma ikan bakar Huo Yuhao, yang sudah lama tidak dia cicipi, menyebabkan matanya menjadi agak merah. Saat dia memanggang beberapa ikan lagi, Huo Yuhao berkata, "Berbicara tentang ikan panggang, kita harus memanggil guru Xiao Ya, kakak laki-laki, dan Xiao Xiao. Mereka juga menikmatinya." "Mustahil, kamu milikku hari ini," Wang Dong berseru. Terkejut, Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Dong. Ketika dia melakukannya, dia melihat tatapan agak keras kepala di mata biru muda Wang Dong. "Maksudku, ikan bakarmu adalah milikku," Wang Dong buru-buru menyela. Kontras antara langit yang gelap dan api unggun menyebabkan wajahnya tampak sangat memerah. Setelah itu, mereka terus makan ikan bakar dalam waktu yang lama hingga mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka makan. Baru setelah mereka kenyang barulah mereka kembali ke kamar asrama mereka. Begitu mereka kembali ke kamar asrama, Huo Yuhao berbaring di tempat tidur kayunya yang keras. "Ah, rasanya menyenangkan sekali bisa mengisi diriku sendiri. Saya telah memutuskan untuk bermalas-malasan sepanjang hari besok, dan tidur nyenyak malam ini." "Kamu benar, kita harus istirahat sesekali. Tidak, bangun dan berkultivasi." Wang Dong menghampirinya dan menariknya ke atas saat senyum sarkastik muncul di wajahnya. "Kamu tidak mungkin serius." Huo Yuhao meratap, "Sangat sulit bagiku untuk beristirahat akhir-akhir ini." Wang Dong menjawab, "Kami akan berpisah lusa, jadi kami harus memanfaatkan sisa waktu kami untuk berkultivasi bersama. Anda dapat melakukan kesalahan sendiri ketika Anda tidak memiliki kekuatan Hao Dong. Ayo, bangun." "Baiklah." Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Huo Yuhao perlahan bangkit. Saat dia hendak duduk dengan posisi bersila di tempat tidur kayunya, Wang Dong tiba-tiba berkata, "Kemarilah. Melihat kita akan berpisah, dan kamu baru saja memanggang begitu banyak ikan untukku, aku akan membiarkanmu duduk di sini sambil bercocok tanam." "Hah?" Huo Yuhao tercengang. Setelah itu, dia tersenyum licik sambil melihat ke arah kasur Wang Dong yang ditutupi bulu, lalu dengan patuh melompat ke tempat tidur Wang Dong tanpa keberatan. "Siapa bilang kamu bisa naik ke sini sekarang? Gantilah dengan pakaian yang bersih." Wang Dong buru-buru berteriak. Namun, Huo Yuhao sudah duduk dalam posisi bersila. "Anda harus berhenti melakukan begitu banyak kebiasaan buruk. Cepat, matahari akan terbit jika kita tidak segera memulainya." Baru setelah mendengar Huo Yuhao mengatakan ini, Wang Dong duduk di hadapan Huo Yuhao, ekspresi agak enggan muncul di wajahnya. Setelah itu, keduanya menempelkan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan kekuatan Hao Dong. Saat mereka menutup mata, senyuman tipis muncul di wajah mereka berdua. Pagi hari berikutnya, begitu mereka bangun, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa pikiran mereka telah benar-benar segar, mungkin karena malam damai yang mereka alami. Hari ini adalah hari terakhir kelas-kelas 1 mereka, karena liburan Akademi Shrek secara resmi akan dimulai besok. Setelah sarapan, mereka menuju kelas mereka lebih awal. Fan Yu sudah memulai liburan Huo Yuhao, jadi dia tidak perlu pergi dan melatih pembuatan alat jiwanya hari ini. 11 bulan telah berlalu sejak dia masuk Akademi Shrek, namun dia belum pernah sesantai hari ini. Perasaan rileks yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya merasa hangat dan nyaman. Huo Yuhao memutuskan bahwa dia tidak akan peduli dengan hal lain hari ini, dia akan beristirahat dengan baik hari ini. Zhou Yi dan Wang Yan masuk ke kelas bersama. Kapanpun Zhou Yi ada di sana, tidak peduli jam berapa saat itu,
suasana di kelas 1 hanya bisa digambarkan dengan kata khusyuk. Hari ini tidak terkecuali, meskipun liburan dimulai besok. Saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi bunga hegemonik yang dikenal sebagai Zoe. Jika pikiran lamanya tiba-tiba meledak, tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengatasinya. Wang Yan berjalan ke atas panggung, sementara Zoe berjalan menuju belakang kelas dan duduk di kursi kosong. Siswa, ini akan menjadi hari terakhir kalian di kelas 1. Akademi belum mengatur tugas apapun untuk kalian. Aku akan memberimu beberapa kata perpisahan, lalu kamu bisa kembali dan mengemasi barang-barangmu. Begitu Wang Yan mengatakan ini, seluruh kelas langsung bersorak. Mereka bahkan tidak peduli Zoe ada di sana. Karena liburan akan segera dimulai, semua orang sudah bertekad untuk pulang. Lagi pula, siapa yang tidak ingin pulang dan bertemu kerabatnya? Tentu saja, mereka yang tidak memiliki kerabat merupakan pengecualian dalam hal ini. Wang Yan tersenyum. Kami semua telah bekerja keras tahun ini. Saya dapat mengatakan dengan bangga bahwa Anda adalah kelas paling berprestasi yang pernah saya ajar. Atas nama Zoe dan saya sendiri, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bekerja keras. Kerja kerasmu akan membawa kejayaan bagi kami di kelas 1. Namun, kata Wang Yan, tiba-tiba mengalihkan topik diskusi, tidak seperti akademi lainnya, Akademi Shrek tidak memiliki ujian akhir. Mengapa hal ini terjadi? Saya yakin semua orang sudah mengetahuinya. Kami akan menguji apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi siswa tahun kedua pada awal tahun depan. Karena itu, Anda tidak bisa bersantai sama sekali, bahkan saat pulang ke rumah. Anda harus bekerja lebih keras lagi selama bulan depan. Ini adalah satu-satunya cara agar Anda dapat terus belajar di Akademi Shrek tahun depan. Saya menyayangi kalian semua, jadi saya harap kita tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun tahun depan. Sekarang, aku akan memberitahumu beberapa poin utama mengenai tes kemajuan. Anda harus mengingat ini, bagian pertama dari tes kemajuan tidak memiliki persyaratan keahlian. Ini menguji kekuatan absolut Anda, atau dengan kata lain, kekuatan jiwa Anda. Jika kamu ingin masuk ke tahun 2, kamu harus berada di peringkat 20. Jika kamu belum mendapatkan 2 cincin jiwa pada saat kita mengikuti tes kemajuan, aku sarankan kamu tidak repot-repot datang tahun depan. Terlepas dari seberapa baik kinerja Anda selama penilaian lainnya, tidak akan ada gunanya jika Anda belum mendapatkan 2 dering. Akademi tidak akan mengubah peraturannya untuk siapapun. Oleh karena itu, jika Anda seorang siswa yang belum mencapai peringkat 20, Anda harus berkultivasi untuk hidup Anda. Pada saat yang sama, Anda juga harus mendapatkan cincin jiwa kedua untuk membuktikan bahwa Anda telah mencapai level Soul Grandmaster. Namun, memiliki budidaya 2 cincin tidak berarti Anda pasti akan lulus ujian kemajuan. Bahkan Guru Zhou dan saya tidak mengetahui secara spesifik tes kemajuan saat ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda seperti apa tes kemajuan saya. Tahun itu, tes kemajuan kelas 2 mengharuskan setiap siswa menantang monster jiwa 100 tahun di bawah pengawasan seorang guru. Ingat ini, Anda harus melakukannya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Jika guru pembimbing mengambil tindakan maka penilaian selesai. Tes ini adalah penilaian akademi yang paling sering digunakan. Anda seharusnya senang jika mendapatkan tes ini, karena tes ini menguji kekuatan Anda yang murni dan murni. Namun, ada kemungkinan mereka memberi Anda ujian yang lebih sulit yang membutuhkan keberuntungan, kekuatan, dan kecerdasan, namun ujian ini biasanya hanya muncul di ujian tahun atas. Pada saat yang sama, tes kemajuan ini tidak hanya berkaitan dengan Anda semua, itu terkait dengan kelas kita, karena kelas 1 juga harus menjalani tes kemajuan. Penilaian ini adalah penilaian tambahan yang harus Anda selesaikan juga.